Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang, makasih Bang udah berkenan untuk join di sini. Eh, Hmm. suara saya kedengeran, Bang? Kedengeran? Kedengeran Muka ya aja suara nggak kedengeran. apa? Muka aja nggak kedengeran. Saya Bang, ampun, siap salah, Bang. Oke, Bang Aris, gimana nih, Iya, Bang? Kabar, Bang? Sehat, Bang? so far so good, alhamdulillah. Belakangan makin makin kencang nih, Bang Aris kayaknya. Enggak lah, saya mah begitu udah lama kerja begini mah udah lama. Oke. Bang Aris, kita mau Iya. tanya nih, Bang. Langsung aja ya, Bang ya. Nggak Hmm. lama-lama sih. Gimana Hmm. sih Bang menurut Abang terkait PPSB dengan status menuju darurat sipil itu Bang? Eh, saya jujur aja saya nggak paham ya cara pemerintah ngambil situasi ini. Eh, Kalau di atau 10 hari terakhir Hmm. itu nggak kelihatan, nggak tidak terlihat apa streamline kebijakan sebagai otoritas yang paling berkuasa di Republik ini itu mau ngapain ketika berhadapan dengan wabah Hmm. ini. Nah, saya mau review begini misalnya. Silakan Bang. Di pemerintahan pusat itu kelihatan jalan sendiri-sendiri. Siap. Presidennya nggak nggak pagi sore live update-nya gitu ya. Lalu menteri-menterinya ngoyor, ngoyor itu istilahnya ada Mendagri yang keberatan dengan Gubernur Papua memberikan status lockdown, lalu ada uh, untayan nada dari Kepala BNPB, lalu Hmm. dari sejumlah orang-orang di sekitar Presiden, bahkan Presiden juga bisa bilang bahwa tidak ada lockdown. Hmm. Uh, Tiba-tiba 2 hari terakhir berubah, Kemendagri justru memberikan kayak semacam panduan buat pemerintah daerah melakukan karantina wilayah. Hmm. Lalu eh, 2 hari lalu Presiden bilang mau darurat sipil. Dalam hitungan 24 jam berubah jadi PSB. PSBB. PSBB. Nah, saya jujur aja dan saya juga cek ke beberapa teman yang membaca, yang punya kapasitas menafsirkan hukum. Kami Hmm. mengalami kebingungan dengan tata cara mengambil keputusan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan poin yang ke-1 adalah soal status mana yang mau dikedepankan. Yang Hmm. ketiga, konten materi dari paket tiga aturan yang kemarin keluar, Kepres, Perpu, dan PP. Menurut saya ada patut kita mengucapkan ketidakbahagiaan membaca PP tersebut. Hmm. Perpu nomor 1 tahun 2020 itu juga ada materi penghindaran hukum, mengatasnamakan situasi darurat seperti ini. Nah, ini yang menurut saya garis besarnya dulu. Siap. Nanti kita diskusi untuk mengurai hal-hal yang bilang. Kamu Jadi, gimana? Kamu PSI, pendukung pemerintah, bahagia nggak baca itu? iya, di titik ini sih saya melihat adanya progres sih Bang. Progres, walaupun memang ada mungkin dampak desentralisasi ya. Terus juga daerah Hmm. ngambil kebijakan A, pusat begini, terus Bahagia nggak ada lihat Anies? kenapa? Lihat Anies bahagia nggak? PSI kan bebuyutan sama Anies. Kalau yang bagus kita appreciate sih Bang. Dalam artian ketika dia membatasi mobilitas gitu kan. Terus ketika dia mengeluarkan beberapa data yang mungkin berbeda dalam ini, itu kan jadi pertimbangan kita juga. Tapi di titik Nah, ini itu sih contoh memang, ya, hmm, yang sorry potong. Yang seru silakan. misalnya Presiden bilang eh, pembatasan ya berskala besar. Hmm, Lalu tapi sebelum PPSB, hmm, apa PSBB, sebelum hmm, itu Presiden bilang jangan pulang kampung. Oke, ya, nggak tahu sengaja atau tidak, Anies juga membatasi larang bis antar kota. hmm, Luhut Menko Maritim yang jadi PLT-nya Menhub dalam hitungan Menhub, jam betul. menyebut
Nah ini kan bagaimana ada ya itu tadi itu kayak yang joke beredar kemarin itu kepala pundak Iya, lutut iya, iya. lagi itu gitu. Betul, betul. Betul. Gimana? Tapi memang Bang ketika aku tanya ke teman-teman yang di sana kan, lu gimana nih? Kasih info dong kita gitu. Bro, kita lagi koordinasi ABCD gitu kan. Di tahap ini sih memang yang saya rasa sih kita butuh cepat sih Bang. Pidato satu hal gitu loh, tapi eksekusi di lapangan adalah hal lain yang harus Betul, dipikirin gitu loh. Ya kan? betul. Karena kayak yang kredit gitu kan, itu sampai 2 kali 3 kali ngomong gitu loh Bang. Itu kan Tapi nggak ada bikin kebijakan. tadi saya minta orang tua saya di Padang nanya tuh kebetulan kita ada itu, saya tanya. Jadi polanya ini menarik nih Bang. Bunga dibayar, pokok ditambahin. Which is kan itu akan jadi ini kan, jadi penambahan hutang bagi orang-orang yang Penambah. punya hutang. Iya Iya. kan, harapan kita kan memang ketika emang berhenti aja bayar bunga, stop, nanti tambah 3 bulan it's okay ketika ekonomi sudah membaik gitu loh. Nah tapi kan Iya. microfinance punya game sendiri gitu loh. Itu kan spiral up ya. Spiral up tuh begini. Kalau misalnya, jadi sebetulnya harus ada ruang juga secara logik kita kasih ruang untuk pemberi kredit misalnya. Waktu mereka bilang mereka nggak bisa negosiasi sama orang yang dikasih kredit karena mereka bilang mereka belum dapat aturannya sampai hari ini. Betul. Mereka dapat, mereka bisa bernegosiasi kepada misalnya pemilik bukan kredit. Betul. Jadi pemilik saham itu nanti bisa mengajukan relaksasi pajak, relaksasi tunggakan atau jatuh tempo dengan berbagai hal. Memang ini semua jangan menempatkan negara ada di putaran itu. Negara harus ada di tengah. Dia megang kontrol. Saya ini lama ya pakai motor. Kalau bannya kecil, ketemu lubang, dia bisa cukup stabil. Kalau misalnya tangan kita kuat mengendalikan si tang motor itu. Tapi saya pernah lagi capek naik motor, ketemu lubang di atau saya karena tangan saya nggak kuat waktu itu. Nah itulah fungsi driver negara. Dia harusnya bisa pegang kendali itu. Nah, ini yang situasi ini nggak kelihatan. Makanya saya sebetulnya deru-dera ekonominya belum terlalu material. Tetapi kebanyakan orang melihat ini ada jangka panjang, itu yang membuat situasi kalut. Nah, kekalutan tersebut argumentasi menjadi penting. Ya itu yang harusnya kalau misalnya ojol dan kredit, tapi sebetulnya ada banyak masalah lagi di sektor informal dan lapangan. Itu yang sebetulnya mereka butuh pegangan itu, Valdo. Nah ini yang nggak kelihatan. Siap Bang. Dan itu nggak muncul di Kepres yang tadi malam keluar maupun di PP yang baru. Oke. Tadi pagi saya nunggu lihat ya yang itu dapat materinya dibahas, caranya dibahas. Kita nggak dengar soal kapan tuh barang keluar. Nah, teknis di lapangan sangat konkret. Kita datang ke kantor, mulai dapat beberapa cerita dari sejumlah orang. Mereka datang ke bank-bank tertentu. Itu kita nggak ada aturan, gitu. Nah, kalau kita bicara sama orang-orang di dalam pemerintah, mereka ingin bilang itu nomornya yang berapa itu 0 berapa 157 157 OJK segala macam. OJK itu adalah telepon operator, Valdo. Ya. Kalau siap bang 20 juta orang punya masalah, yang beli motor kapal nelayan, yang beli ojol, yang beli mesin atau pinjam duit untuk beli mesin pemarut kelapa, ya kan? Itu didatangin sama penagih hutang.
Apa sempat dia nelfon 157? Iya. Gitu. Simplifikasi ke semuanya. Saya ini lawyer. Saya ngedampingin orang untuk lapor ke OJK itu udah beberapa kali. Hasilnya bukan OJK, tapi hasilnya OMG, ya kan? Gak ada yang jalan, gitu. Jadi buat kebijakan harus juga punya kapasitas dalam perspektif sosiologi, realitanya harus bisa dipotret. Nah, ini yang gambaran-gambaran ini yang menurut saya perlu diperkaya dan membuka diri. Bukan pemerintah gas mulu lalu bilang bahwa ini harinya itu saatnya untuk membantu. Menurut saya itu perspektif ngadu domba. Seolah-olah orang kaya neces sedikit ngebedah aku begini. Yuk, kalau ketemu pemerintah pasti kamu udah membantu orang yang miskin. Nah, balik ke poin kamu yang pertama. Kalau misalnya nanti orang kaya nggak bantu orang miskin turun ke jalan, ya kan kayak yang ada dalam itu ada terus Quraisy. Kalau orang udah lapar, dia marah, ya kan? Sangat human banget hukumnya, rumusnya. Kalau sampai kejadian kayak gitu, ya kan? Nanti yang disalahkan itu gara-gara kalian orang kaya nggak bantuin orang miskin, maka kami turun tangan untuk melakukan itu nanti. Iya kelas, ya ada gerakan kan jadinya. Betul, itu. Bang, izin bang, kata netizen suara abang timbul tenggelam nih, saya dikritik netizen. Bilangin tuh ke Bang Haris. Nah, oke, sip. Bang. Udah bisa ya? Udah. Bang Haris, pemerintah kan udah mengeluarkan tuh kebijakan-kebijakan yang mensubsidi energi kayak listrik disubsidi, terus juga BLT, kartu prakerja, terus juga ada relaksasi kredit gitu. Nah, itu gimana menurut Bang Haris? Pemenuhan hak nggak sih itu? Oh ya, itu bagus karena itu apa namanya ya? Kalau di dalam undang-undang karantina kesehatan, kekarantinaan kesehatan itu memang kan di pasal 55 dijelaskan bahwa negara menanggung bertanggung jawab untuk pemenuhan pangan dan hal-hal lain dalam kaitan soal kekarantinaan itu. Bahkan bukan cuma manusia, hewan pun diminta untuk ditanggung. Dan itu memang ada keputusan Menteri Menteri Perdagangan untuk patok harga hewan. Jadi kalau hewan harganya nggak sesuai harga pasar, negara nutupin harga tersebut. Nah, menurut saya itu udah oke, bagus. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya konkretnya bagaimana? Gitu. Betul. Diberikannya kapan? Diberikannya kapan? Orang miskin itu nunggu di rumah atau harus hadir rame-rame? Yang mana itu nanti kalau hadir rame-rame gagal lagi physical distancing. Polisi datang ditangkepin mereka. Bukannya mereka tertolong, tambah susah nanti mereka hidupnya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi pengurangan listrik oke. Tetapi benar nggak? Udah ada aturannya. Nah, ini yang saya mau bantu. Iya. Ketika Boris Johnson menyatakan keadaan negara dalam keadaan kesehatan, itu di samping kanannya itu ada Menteri Keuangan dan si Menteri Keuangan itu lebih dari 30 menit itu mendetailkan apa saja dan dikunci dengan kebijakan tersebut akan keluar hari apa. Gitu. Jadi orang udah tahu. Nah, terus dijelaskan lagi harus diambilnya dengan cara seperti apa. Jadi bukan cuma soal materinya, substansinya, tetapi bungkusannya dan di mana cara menjemput aturan tersebut. Siap. Come into reality-nya bagaimana? Gitu. Nggak cuma ngomong. Di Indonesia menurut saya masih di levelnya pidato. Pidato itu tidak qualified untuk dijadikan rujukan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berorientasi terlebih lagi pada sektor massal. Oke.
Oke. Bang, kita kan ada sukses story itu Bang, waktu BLT gitu. Itu bisa kan waktu itu? Kalau menurut saya bisa, tapi bukan sekedar, kalau saya nggak terlalu paham sama model-model kebutuhan ekonominya, Valdo. Tapi saya bisa mengujinya dengan presiden-presiden yang ada di masyarakat. Satu misalnya, rekayasa sosialnya ini kan nggak kelihatan, dia cicilan aja. Misalnya disuruh belajar dari rumah, disuruh kerja dari rumah, ya kan? Tapi internet dibatasin. Banyak mahasiswa yang cerita sama saya, tugas kuliah jadi tambah banyak, tambah numpuk, ya kan? Jadi model pendidikannya seperti apa harusnya dirancang, gitu. Siap. Lalu misalnya apalagi tadi saya mau kasih contoh, bantuan-bantuan itu nggak melulu harus BLT, dia ada berjenjang. Masyarakat ini kan irisan-irisan tipologi masyarakatnya itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang harus kerja dari rumah menggunakan internet, ada yang misalnya nggak bisa kerja dari rumah tapi mereka tetap harus makan, ada yang di rumah tapi butuh listrik. Nah, jadi bukan sekedar mengkalkulasi menggunakan data statistik yang disiapkan oleh BPS tentang berapa jumlah orang miskin saja, tetapi ada cerita-cerita yang khas, yang khusus. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya. Atau misalnya perumahan, soal perumahan saya belum lihat. Buat mereka yang bayar uang cicilan, kos-kosan, kontrakan, petakan, itu bagaimana? Ya kan, mereka kan memang benar-benar kerja di sektor informal. Uang yang mereka gunakan pada tanggal 30 untuk bayar sejumlah tagihan, itu adalah uang yang dikumpulkan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 sebelumnya. Nah, itu kan nggak deteksi misalnya kayak begitu. Lalu misalnya lagi rekayasa sosialnya, misalnya begini, saya membayangkan kita bakal rame nanti soal orang pulang kampung, mudik. Kita sekarang tanggal 1. Kalau misalnya mau diciptakan rekayasa mudik, kenapa nggak disebarkan sistem pendaftaran online atau tidak online, membantu orang-orang tua yang nggak punya gadget, nggak punya akses. Yang intinya adalah untuk mendaftar atau mengidentifikasi dibalik, jadi nggak daftar, bukan aktif, tapi mereka diidentifikasi. Lalu mereka diedukasi, dikasih informasi terus-terusan, dan dikasih tahu bagaimana caranya untuk mengisolasi diri. Kalau mereka memang nanti mau pulang kampung, mereka bukan pembawa virus. Nah, nanti waktu mereka pulang kampung, mereka disediakan transportasinya yang higienis, dan dikasih panduan-panduan, nggak boleh megang ini, nggak boleh duduk di situ, nggak boleh ngobrol sama orang berhadapan-hadapan. Diedukasi. Masyarakat kita kan meskipun di Jakarta ini kosmopolite kehidupannya, tetapi kan juga ada hal-hal tertentu yang dia sangat masih lumayan menjaga nilai tradisional. Mereka mau pulang. Kamu misalnya orang tua di mana, Sumatera Barat, pasti kamu teringat-ingat pengen pulang. Bisa nggak membuat self isolation 14 hari? Saya lihat beberapa orang yang pulang ke kampungnya hari-hari ini, mereka nunjukin kartu harus isolasi diri 14 hari. Kenapa enggak? Self isolation yang hari-hari ini dianggap sebagai tabungan, Kita pulang kampung, Betul. ya. Tetapi itu dipantau. Nah, kita punya struktur kesehatan yang membumi sebetulnya, namanya puskesmas. Puskesmas kan selama ini kita tahunya kan cuma meriksa jentik, timbang bayi, ya kan, cek darahnya. Jadi nggak apa-apa lah. Tapi sekarang mesti dirubah, dimodalin mereka, ya kan, dikasih alat, dikasih peta RW, peta kelurahan, mereka bekerja, kasih APD, kasih sistem, dibangun sistem baru dan lain-lain. Itulah namanya rekayasa sosial dalam situasi seperti ini yang harus dilakukan oleh negara. Dan jangan ngarepin orang kaya atau anak muda, orang yang berkelebihan, ngebantu. Kita punya batas, Pak. Gak mungkin kita mengerjakan semua hal itu, gak mungkin. Baik.
Baik Bang, terima kasih Bang. Ini mungkin pertanyaan saya juga nih Bang. Ada nggak sih Bang potensi pelanggaran HAM yang abang lihat gitu loh? Eh, Bisa apakah ini kayak beda-beda dikit lah nih krisisnya kayak 98 atau 65, jangan sampai ini jadi bagian dari melawan lupa pula ini kondisi menghadapi COVID ini. Saya Suatu hari begini, kalau situasi ini sebetulnya potensi atau dugaan pelanggaran HAM-nya cukup banyak ya. Ini kalau dalam hak asasi manusia disebutnya sebagai hak atas kesehatan. oh, Dalam hak atas kesehatan ada 4 variabel penting yang cukup dikenal oleh banyak ahli HAM. Satu yang namanya availability, ketersediaan sejumlah perangkat dan sistem kesehatan bagi masyarakat, bahkan termasuk sampai ketersediaan untuk mencegah. Yang kedua itu disebutnya acceptability. Jadi dia bisa diterima oleh setiap orang. Makanya dia perlu memperhatikan kemampuan akseptabilitas di setiap orang yang punya karakter adat, karakter apa namanya gendernya, karakter pendidikan. Jadi sistem kesehatan itu harus bisa diterima oleh berbagai orang yang berbeda-beda tadi. Lalu yang ketiga itu aksesibilitas. Jadi tersedia, harus bisa diakses, dan setelah diakses dia harus adaptif dengan keberagaman-keberagaman setiap orang. Dan yang terakhir adalah soal kualitinya. Jadi 4 hal. Quality, acceptability, ya kan? Accessibility, acceptability, dan quality. Ini 4 hal yang cukup standar dikenal oleh para ahli hukum atau ahli di bidang hak asasi manusia, termasuk juga public health, ketika bicara hak atas kesehatan tersebut. 4 indikator ini, kalau kita lihat hari ini, ketersediaan, oke, puskesmas ada di mana-mana. Tapi kita kombinasikan dengan kualitasnya, saya agak khawatir untuk berani bilang. Saya pernah misalnya riset tentang kondisi HAM di pulau-pulau kecil ketika saya waktu itu masih di Kontras 2016 akhir. Saya ke pulau kecil di Raja Ampat. Saya datang ke Raja Ampat. Ya, ngelihat petugas mediknya luar biasa, semangat. Tapi lihat kondisinya, kesian Valdo. Orang mereka harus bertahan hidup, memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi yang terbaik iya, saya yakin mereka yang terbaik. Tetapi kalau apakah itu berkualitas, saya agak khawatir. Tapi ya memang akhirnya common sense dibangun, sama-sama mengerti. Gitu. Nah, jadi availability ada, tetapi kualitinya nggak bisa menjawab wabah hari ini, nggak siap. Ya kan? Nah, bisakah diakses? Contoh sekali lagi di satu pulau yang ada di antara berbagai pulau di Raja Ampat itu, nggak setiap pulau itu punya puskesmas. Mereka harus mengakses menggunakan perahu. Perahu itu di Raja Ampat biayanya mahal. Di Papua mahal, tapi Raja Ampat itu lebih mahal lagi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ukuran-ukuran ini kita bisa lihat. Ketersediaan, bisa diakses, bisa diterima, dan berkualitas. Itu juga bicara soal obatnya. Ya kan? Quality obatnya, harga obatnya, bisa didapat, ya kan? Dan itu cocok pada setiap orang. Kadang-kadang saya kalau ngomong kayak gini sama banyak orang, sebelakangannya suka dicaci maki, dianggap, ah lu ngawur aja lu, ya kan? Ini kan Indonesia, lu mesti ngerti, kita nggak ada duit apa semua segala macam. Tapi ya kita mau ya begitu. Itulah sistem kesehatan, dan saya mau bilang Italia aja yang terbaik nomor 2 di Eropa, sistem kesehatannya luluh lantah menghadapi wabah ini. Gitu. siap. Kalau kita berani bantah bahwa kita jangan bermimpi seperti itu, Valdo, maka persiapkan diri kita menghadapi buruknya situasi ini. Situasi ini buruknya sebenarnya apa? Kita akan menghadapi angka kematian, menghadapi penderitaan orang, menghadapi para frontliner yang frustasi tapi mereka menjaga etik. Ya itu menjaga etik harus
kan nih, kan kesian situasi ini kalau dibiarkan tanpa sistem yang mumpuni untuk penanggulangan. Nah, inilah kegagalan negara, Aldo. Tugas kamu, partai pendukung pemerintah, harus memberikan argumentasi yang konstruktif, substansial, dan continue ya, bukan Siap. sekali-sekali doang. Siap. Gitu. Berarti apa yang abang sebutin tadi itu pengawasannya di siapa? Kayaknya kita nggak tahu ya, atau Komnas HAM mungkin, atau Komnas HAM memeriksa soal apakah ada pelanggaran HAM. Mudah-mudahan Komnas HAM bisa bikin report ya tentang kondisi ini dari perspektif HAM. Tapi dari sisi pelaksana, jadi dalam HAM itu kan ada trias obligasi, 3 kewajiban negara: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Tadi itu kita diskusi itu tadi berapa menit itu ranahnya di ranah soal melindungi dan memenuhi. Pada tugas pemenuhan itu polisinya ada di Menteri Kesehatan. Gitu. baik. Cuman ya kita sama-sama paham Mister Terawan itu gimana kualitinya hari ini kan. Itu bohongin orang, nganggap enteng, cengenges, orang lagi sakit dia malah ngangkat duta sehat dari corona. Menurut saya nggak ngejawab masalah yang dibutuhin orang hari ini. Siap. Baik. Bang, ada kawan-kawan saya yang percaya dengan langkah-langkah militaristik gitu, Bang. Apakah turunnya militer seperti di Amerika atau bawa tank untuk keliling kota itu udah perlu belum? Kita ini bukan darurat sipil ya. Kita namanya darurat kesehatan. Saya merasa bahwa banyak anak muda zaman sekarang itu ya masih kita akan banyak ditutup-tutupi informasi di negara kita. Yeah. Jadi kadang-kadang ada simplifikasi. Tapi menurut saya begini, kita punya sejumlah namanya kedaruratan, darurat bencana, darurat bencana alam, bencana non alam, darurat politik. Ada berbagai model kedaruratan yang sebetulnya dikenal dalam ruang-ruang resmi atau formal kita, Pak Aldo. Ya, nah, situasi ini adalah situasi darurat kesehatan, bukan darurat militer. Penggunaan militer dia hanya dibantu, bisa dibantu untuk membantu para dokter, para pekerja medik, angkat-angkat banyak hal. APK. Tapi bukan, iya, misalnya menjaga alur rekayasa mobilisasi orang. Nah, itu bisa, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Dan dia bisa dilakukan disarmament. Jadi menggunakan militer dengan tidak membawa senjata. Jadi personilnya diberdayakan, struktur komandonya diberdayakan, tetapi untuk tugas-tugas sipil. Tugas-tugas sipilnya dalam rangka pemegang tanggung jawab untuk melakukan penanganan situasi atau wabah ini. Gitu. Nah, itu bisa, tapi bukan diserahkan kepada militer untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan koersif. Itu nggak tepat seperti itu. Baik. Terima kasih, Bang. Karena narasi kita itu kan yang dibahas itu ekonomi aja terus gitu. Iya, betul. Itu nggak pernah disebut gitu loh. Iya. Sebetulnya HAM nggak perlu juga harus HAM gitu, hak asasi manusia enggak. HAM itu kan prinsip, dia sebetulnya dia menjadi inspirasi, substansi bagi konstitusi, dan konstitusi harusnya menjadi cermin bagi semua kebijakan. Kebijakan itu yang disusun dengan mengadopsi situasi lapangan, atau situasi lapangan diadopsi, dijalankan dengan memperhatikan kebijakannya, Pak Aldo. Nah, jadi hak asasi manusia harusnya tercermin dalam kebijakan-kebijakan sosial dalam situasi hari ini ya, atau kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, makanya aneh misalnya negara mau kasih subsidi para pengusaha sawit, ya kan?
Itu PSI mendukung tuh partai kamu. Tetapi giliran hari ini kita lihat budget yang sejauh yang saya paham ya, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Itu ternyata duit-duit penanggulangan pandemi ini akan diambil dari duit-duit sisa program di kantor-kantor kementerian atau proyek-proyek. Menurut saya konkret aja. Hentikan sejumlah proyek infrastruktur, ya kan, proyek ibu kota baru, proyek-proyek besar itu dihentikan saja, ya kan. Tidak ada yang membahagiakan kita hari ini, ya kan. Dalam penanganan wabah ini, terus ibu kota tetap jalan. Terus apa poinnya? Gak ada poinnya. Gitu. Tapi kalau kita berani hentikan proyek ibu kota, ya kan, dalam rangka duitnya dialihkan ke sini, penanganan wabah, penanganan sekaligus menciptakan sistem ke depan yang lebih mumpuni, ini kan luar biasa. Gitu. Gitu, Pak. Bang, satu nih Bang, ada pertanyaan Ya. dari netizen nih, mayoritas dari tadi kan pada nyimak. Mereka nanya gini, Bang, saya nih 1 April mulai dirumahkan, padahal kontraknya begitu. Nah, gimana nih Bang, Abang melihat beberapa kondisi kayak gitu? Satu, itu dulu deh. Yang kedua ada lagi satu lagi terkait yang kayak gitu Bang. Menurut saya begini, hubungan ketenagakerjaan itu punya dimensi hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan, perdata itu dalam hukum disebutnya adalah hukum yang bersifat privat. Jadi dia tidak terkait dengan norma publik, tetapi pada kontraktual antara misalnya saya sama Valdo bos saya, maka itu soal tawar-menawar saya sama Valdo. Secara dalam realitasnya, banyak buruh tenaga kerja itu yang nggak punya bargaining position yang baik dengan bosnya. Tetapi dalam situasi ini, Anda semua saya sarankan untuk berani bersama-sama menyampaikan hal tersebut ke bos Anda, bahwa ini situasinya bukan situasi yang saya harapkan. Dan Anda punya duit lebih, gitu. Dan janganlah ngambil keuntungan, kira-kira isinya kayak gitu, bahasanya bisa diurus baik-baik lah dengan bahasa yang lebih sopan. Jadi bantulah kami juga, gitu. Barangkali termasuk ada untuk buruh yang disuruh masuk ke kantor juga gitu ya Bang ya? Nah itu dia. Jadi minta dirumahkan, tetapi tetap dapat santunan atau uang bulanan, gitu. Atau minta pekerjaan dibawa ke rumah. Kalau diminta tetap kerja, maka dibangun penataan ulangnya. Misalnya gini, di tempat-tempat yang besar itu pasti kan ada PKB, perjanjian kerja bersama itu. Jadi kayak kesepakatan antara bos sama para buruh, serikat. Itu dugaan saya tahu dulu skripsi saya soal PKB. Itu nggak ada item atau pasal tentang situasi darurat seperti kayak begini. Nah, bisa dibikin kesepakatan tambahan hari ini. Jika dipaksa bekerja, physical distancing-nya seperti apa? Dari tempat rumahnya menuju tempat kerjanya seperti apa bergerak? Standar K3 ada, keamanan keselamatan kerja. Nah itu ada nggak item yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan mereka? Jam kerja dikurangin atau enggak? Nah, ini menurut saya hal-hal yang harus dibicarakan. Kalau memang tidak dibicarakan, menurut saya para buruh ini, kalau boleh titip pesan di sini ya, para teman-teman yang bekerja harus mengutarakan hal ini kepada Menteri Ketenagakerjaan atau orang-orang dalam struktur Menteri Ketenagakerjaan. Jadi kita sekali lagi jangan ngebeli hanya ada statement dari pejabat. Bawa barangnya, kasusnya, sampaikan ke mereka. Ini gimana nih? Gimana Bang advokasinya sampai sekarang Bang? Bisa diceritain nggak ke kita nih sebelum kita akhiri? Advokasi apa seperti sekarang? Hari-hari ini kami ada teman-teman muda di kantor Lokataru Lokataru kan ada dua, ada law firm, ada kantor hukumnya. Ada law firm, ada foundation. Kemarin yang foundation kami buka posko, barangkali ada orang-orang mau cerita dalam situasi ini kebingungan, jadi kami cuma buka ruang aja.
dan teman-teman posko itu ngebantuin mengkomunikasikan, kasih tekanan ke sejumlah dinas, rumah sakit, bantu komunikasi dan lain-lain. Nah, sementara yang di kantor hukumnya kami sudah mulai kolaborasi dengan beberapa orang yang ngajuin kredit, terutama mereka dari driver-driver online. Tadi baru nyerahkan dokumen-dokumen. Mereka minta diadvokasi, dibantu, temenin untuk bicara ke perusahaan-perusahaan leasing soal penundaan. Mereka nggak minta gratis kok, mereka cuma minta pengertian aja leasing-leasing. Nah, itu kita coba. Mudah-mudahan kebijakannya Menkumham untuk ngebebasin para napi itu baik, tetapi ini ada satu dilema yang nggak kejawab. Orang-orang dalam tahanan. Orang-orang dalam tahanan. Betul. Uh, Itu disuarakan Komnas HAM juga tuh, Bang. Betul. Nah, kan ada yang namanya ini, Valdo, napi. Kalau napi itu udah diputus, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Dia ditaruhnya di LP. Ada lagi orang-orang yang ditahan, tetapi kasusnya masih jalan. Belum ada putusan pengadilan. Nah, itu sebetulnya tahanan. Makanya dikenal namanya rutan. Rutan dan LP berbeda, Valdo. Nah, yang di rutan, ya kan, nggak kena keputusannya Menkumham. Karena Menkumham bilang yang sudah menjalani 2/3 atau anak-anak. Nah, kalau yang di rutan kan belum boro-boro 2/3. Putusannya apa aja mereka belum tahu kan. Nah, tetapi kondisi di rutan juga overcrowd. Nah, itu belum ada solusinya. Solusinya sementara dari Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung bilang, silahkan ajukan penangguhan ke hakim masing-masing. Hakim ada 6.000 di Indonesia, Valdo. Ya kan? Ada 6.000 hakim, masing-masing hakim kira-kira punya 3 kasus lah, kurang lebih. 18.000. Ya kan? Nah, 18.000 setengahnya itu misalnya urusan pidana atau seperempatnya. Jadi ada berapa 18.000, 9.000, taruhlah sekitar 5.000 orang punya kasus pidana. Nah, sekarang lagi rame-rame lawyer-lawyer ini ngajuin penangguhan penahanan, dirubah jadi tahanan di rutan, jadi tahanan kota atau tahanan rumah. Gitu. Nah, saya lagi coba membantu sejumlah tahanan di salah satu rutan. Barangkali tidak ada kebijakan yang bisa tepat untuk memastikan supaya virus corona itu nggak menyebar di mereka. Nah, mereka, kita lewat nanti mau ngegugat class action pejabat dalam rangka sebetulnya bukan minta ganti kerugian, tapi mendorong adanya kebijakan kepada mereka. Kalau physical distancing kan seperti apa, kualitas makanannya seperti apa, karena sekarang keluarga mereka nggak boleh kunjungan lagi, bawa makanan tuh nggak boleh. Terus kenapa masih ada pengiriman tahanan-tahanan masuk terus, nambah lagi. Itu yang sementara saya kerjain. Saya bukan orang kaya, saya banyak dimarahin orang di sosmed, lu jangan ngomong aja, lu nyumbang aja duit segala macam. Saya nggak banyak duit, jadi saya hanya mendonasikan tenaga sama pikiran saya bersama kantor saya untuk ngebantu orang-orang yang kena dampak dari situasi wabah corona ini. Baik. Oke, Bang. Makasih, Bang Aris. Oke, Valdo, sukses juga sama peran politiknya, mesti lebih galak meskipun jadi temannya presiden. Siap. Ini walaupun Abang bilang Abang dibully di sosmed, Bang, di sini komentarnya pada bilang gini, aku nggak mau nanya sama Bang Haris, aku cuma bilang aku fansnya Bang Haris. Banyak. Makasih Valdo ya. Ya, Abang nggak sendiri, Bang. Insya Allah, mudah-mudahan. Abang mirip Jurgen Klopp ini, Bang. Saya memang masih ada hubungan keluarga. Liverpool nggak juara, Bang. Gimana nih? Nggak apa-apa ya. Ya lagi begini nggak bisa tarung terus kan dia kan. Mesti berhenti semua kompetisi. Ya. Oke. Tuh, Bang, aku fans kamu, Bang Haris Azhar. Sehat-sehat terus, Abang. Gitu loh. Iya, Valdo juga sehat-sehat terus lah. Siap, Kamu juga jangan terlalu
jangan terlalu cinta mati sama Jokowi. Kamu juga harus the best coalition member is the most critical one. Siap. Gitu. Jadi yang paling kritikal, yang paling logical itulah yang menurut saya yang terbaik. Siap. Makasih Bang. Oke. Bang. Oke. Bang. Oke, thank you Valdo ya. Sukses semuanya. Salam Thank you, buat Bang. teman-teman netizen di tempat kamu nih semuanya nih. Oke guys, jangan lupa semua rekaman Instagram Story ini ada di YouTube saya. Tadi sore ada Zulfikar Amir, kemarin Andre Rosiade, kemarinnya lagi Budiman Sujatmiko, ada juga Fahri Hamzah. Semuanya saya ajak ngobrol untuk cari solusi. Ada dari pendukung, dari yang bukan tidak mendukung ya, banyak mengkritik. Jangan lupa buka di YouTube channel saya youtube.com/valdomaldini. Itu aja yang bisa saya kasih untuk teman-teman malam ini. Semoga bahagia. Jangan lupa kita terus berusaha mencari diskusi-diskusi yang berkualitas. Biar kualitas demokrasi kita juga berkualitas. Dan semakin meningkatkan kualitas representasi kita. Itu aja dari saya semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.